وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Apakah di dalam Islam juga bisa ditetapkan nasab dengan keahlian qaif? Jadi qaif namanya ya. Dalam bahasa Arab qaif. Tapi kalau bahasa Latin, bahasa Indonesia Allahu a'lam apa namanya. Dalam bahasa Arab nama si ahli ini disebutannya adalah qaif. Qaf, alif, hamzah, fa, qaif. Tapi apakah pernyataan seorang qaif ini bisa dijadikan standar ataupun dasar untuk penetapan nasab? Taib, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa qad athbata al-hukm bil qafah Umar wa Ibnu Abbas wa Atha wa Malik wa Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa ammatu ahli hadis. Bahwasanya Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Atha, Malik, Auza'i dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad dan umumnya para ulama al-hadis menetapkan nasab bisa melalui pernyataan seorang qafah, seorang qaif. Lima akhrajahu syaikhan, dikarenakan dasarnya apa? Dasarnya itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qala, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masruran tabarraka asariru wajhihi. Bahwasanya suatu hari Rasulullah masuk ke rumahku, terlihat beliau sedang sangat gembira dan terlihat dari rona wajahnya menunjukkan beliau itu sedang sangat gembira. Faqala, apa kata beliau? Alam taroi anna mujazzan nadhara anifan ila Zaid bin Harithah wa Usamah bin Zaid. Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tahu bahwasanya Mujazzan ini yang ahli qafah tadi, yang ahli qaif tadi. Tidakkah kamu tahu bahwasanya seorang ahli qafah, seorang ahli qaif atau nama lain mujazzan telah melihat baru saja antara adanya hubungan nasab antara Zaid dan Usamah. Faqala, dia katakan, inna hadhil aqdam ba'duha min ba'd. Dia katakan
si Mujazzan ini atau nama lain daripada Qafa atau Qaif, dia mengomentari bahwasanya kaki si fulan ini ada hubungan dengan kaki si fulan. Artinya ini ada hubungan nasab. Kakinya mereka ini ada hubungan dari kaki mereka ini ada hubungan nasab. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bahagia seperti itu, ikhwah? Begini kisahnya. Kita ketahui bahwasanya Zaid bin Harithah adalah muhibbi Rasulullah SAW, yaitu orang yang dicintai Rasulullah SAW. Ingat kisah yang telah kita ceritakan bahwasanya Zaid bin Harithah tadinya yaitu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai anak angkat, sehingga orang-orang Mekah sampai mengatakan Zaid bin Muhammad, hingga akhirnya turun ayat yang menampi itu semua, nggak dibolehkan. Maka kembalilah ya, yang tadinya Zaid bin Muhammad dikembalikan kepada Zaid bin Harithah, yaitu ayah kandungnya. Taib. Zaid bin Harithah ini menikah dengan seorang wanita. Lahirlah seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid. Permasalahannya begini, permasalahannya Zaid bin Harithah orangnya putih, Usamah bin Zaid orangnya hitam, sehingga penduduk warga menyaksikan akan kebenaran nasab Zaid, nasabnya Usamah kepada Zaid, karena adanya perbedaan warna. Loh, apa betul ini Usamah ini anaknya Zaid? Beda, masalahnya ayahnya putih, anaknya kenapa hitam? Itu ikhwah. Jadi ya biasalah yang namanya warga, kan akhirnya jadi viral lah masalah ini. Ada yang menyaksikan, ada yang tak mempedulikan, ada yang menetapkan yang nggak ada masalah walaupun anaknya hitam, ayahnya putih. Tapi ada jadi apa ya? Jadi pembahasan di tengah warga. Itu yang membuat Rasulullah jadi nggak enak mendengarnya. Karena adanya orang-orang yang menyaksikan akan nasabnya Usamah kepada Zaid. Kan Zaid bin Usamah bin Zaid. Orang menyaksikan demikian. Hingga akhirnya ikhwah, waktu itu Zaid bin Harithah tidur di sebelah Usamah bin Zaid, anaknya. Kemudian mereka berdua ditutup, diselimutin, yang nampak hanya telapak kaki. Yang nampak hanya kakinya. Lantas didatangkanlah seorang Qafa ataupun Qaif atau Mujazzan yang ahli dalam masalah ini, yang ahli dalam masalah nasab, yang ahli melihat seluk-beluk kaki yang ada hubungannya dengan nasabnya. Lantas pendapat si Mujazzan ini ataupun si Qaif atau si Qafa, dia katakan ini kaki ini ada hubungan nasab dengan kaki ini, padahal orangnya diselimutin. Demikian. Mendengar hal itu Rasulullah gembira. Karena apa? Jadi selama ini orang menyaksikan jadi tertampi tidak benar. Itulah yang membuat Rasulullah menjadi gembira. Kenapa? Ganjalan selama ini ya sudah terhapuskan. Ya, karena celotehan ataupun omongan warga itu membuat Rasulullah jadi nggak enak begitu. Karena ini Zaid bin Harithah ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Demikian juga Usamahnya, anaknya, dicintai oleh Rasulullah SAW. Gimana tidak sampai beliau pernah mau mengatakan Zaid bin Muhammad. Tidaklah itu beliau lakukan kecuali dikarenakan kecintaan beliau terhadap Zaid. Nah, ini yang disangsikan oleh warga. Demikian. Ternyata dengan seorang ahli Qafi atau Qaif atau Qafa atau Mujazzan ini tertampiklah semua keraguan warga. Itulah yang membuat Rasulullah SAW senang, ya, dan itu yang dengan wajah gembira itulah beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha serta mengutarakan apa sebab beliau merasa gembira. Dari sini jelaslah bahwasanya menetapkan nasab itu juga boleh dengan seorang ahli telapak kaki, yaitu Qaif atau Qafa atau Mujazzan tersebut, dengan catatan tentunya harus orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Allahu alam apakah sekarang masih ada di tanah Arab sana orang yang ahli seperti ini? Allahu alam. Kalau sekarang kan
orang-orang untuk melihat keturunan ketika diragukan biasanya langsung dengan sel, dengan DNA-nya. Ya kalau dulu cukup dengan kaki, memperlihatkan kaki masing-masing orang tersebut bisa ditetapkan bahwasanya fulan anak si fulan, ada hubungannya dengan si fulan, ada hubungan kerabat dan keturunan dengan fulan. Itulah dengan mujazan itu. Ya, ataupun qaif ataupun qafah. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya dengan dengan mujazan itu bisa ditetapkan hubungan nasab. Allahu a'lam bissawab. Kalau dahulukan dengan mujazan atau dengan qaif. Apakah bisa dikiaskan hal ini dengan dengan penelitian DNA? Ya, apakah hal ini bisa ditetapkan penelitian DNA? Misalnya si fulan anak fulan, nggak diakui dia sebagai anak, misalnya nggak diakui, mungkin dikarenakan si suami menuduh istri selingkuh, misalnya, ya, menuduh istri selingkuh, sementara tidak ada keterangan bukti yang jelas bahwasanya si istri selingkuh. Ya dalam Islam sebenarnya nggak boleh pernyataan seperti itu. Tidak boleh seorang suami menyatakan istrinya selingkuh ataupun berzina sehingga anak yang lahir adalah bukan anak dia tapi anak zina. Tidak boleh. Kecuali kalau dia datang membawa 4 orang saksi. Satu. Atau ikhwah mereka saling melaknat. Baru bisa. Kalau enggak bisa ikhwah. Ya, kalau tidak bisa. Makanya jika terjadi keraguan, maka Allahu a'lam bishawab, kias dari keahlian qafah, Allahu a'lam bishawab, juga bisa dilakukan dengan hubungan DNA. Allahu a'lam bishawab. Karena itu cara yang paling modern sekarang.